Kembali lagi di acara Wake Up Call edisi teman ngobrol. Dan hari ini kita sudah masuk ke episode ke-25. Dan hari ini juga saya mendapatkan tamu kehormatan. Artinya saya mengajak ngobrol-ngobrol seorang tamu yang sangat saya kagumi. Ya, udah dari tahun berapa ya? Saya dengar pertama kali di Smart FM itu tahun 2007-an kali ya. Sampai sekarang, ya, seseorang yang sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali hari ini dapat eh, kehormatan untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau, yaitu adalah Kampri GS. Ya, sambil kita nunggu ke Kampri GS untuk join in. Halo Bu Susan, thank you sudah join in. Ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang wisdom about speaking. Ya, kita akan bicara tentang wisdom about speaking karena nanti kita akan lihat bagaimana dari Kampri share terkait dengan hal itu. Halo Bu Hani, Bu Gyoni, thank you sudah join in. Dan Kampri pun sudah join in. Salim, selamat sore Kampri. Halo, gimana Halo Salim, kabarmu? sehat Sehat-sehat Kampri? keluarga? Sehat. Alhamdulillah, Kampri alhamdulillah. juga sehat, keluarga sehat Kampri. Sehat dan ganteng banget kalau aku ini. Asik, ya pasti deh. Koneksinya saya oke Kampri di tempat Kampri, terlihat dan terdengar Iya, tidak putus-putus. pokoknya putus-putus sedikit, dianggap saja ini tetap derma bagi negara dan bangsa. Jadi oke. Asik. Oke, siap Kampri. Terima kasih banget Kampri untuk waktunya untuk mau hadir di acara Wake Up Call ini. Saya butuh waktu seminggu untuk akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Kampri untuk apakah sempat untuk bicara di Wake Up Call gitu. Lebay itu kau itu. Tapi serius Kampri, artinya Hmm. karena ini nanti apa ya, nggak tahu sih banyak inilah ya, biasa pikiran-pikiran ini banyak muncul gitu ya, nanti Mm-mm. Kampri gimana, terus nanti butuh waktu bagi saya untuk akhirnya okay, Kang Pri siap boleh nggak gini untuk apa untuk hadir gitu. Tapi anyway thank you Kang Pri untuk waktunya. Lagi lagi sibuk apa Kang Pri? Kalau saya tadi juga barusan nonton ini Humor Sufinya Kang Pri lagi tadi sama yang interview apa Cak, apa Butet gitu. Oh, Barusan Butet, tadi ya. habis. Ya, itu hanya ruang-ruang untuk menghibur diri toh, Yud, itu. Hmm. Jadi Hmm. kita ini harus memperbanyak saluran-saluran menghibur diri, karena menghibur diri Hmm. itu sepanjang diri benar-benar terhibur itu self healing sebetulnya, apalagi di hari-hari ini. Ya, Hmm. di hari-hari ini Ya. tidak tidak kita perkenankan diri kita untuk mudah tersulut oleh kesumbu pendekan gitu ya. Karena di Hmm. mana-mana budaya sumbu pendek itu tersedia sekarang ini. Hmm. Nonton nonton TV marah ya, lihat sosial media marah, lihat kebijakan pemerintah marah, lihat uh, Hmm. melihat job kita kurang marah. Lagi nggak ada ruang untuk itu ya. Nah, hari Ya, ini kan tema kita adalah terkait dengan wisdom about speaking, artinya ya, terkait dengan berbicara gitu. Nah, ya. waktu itu apa yang membuat saya terpikir ya? Jadi waktu saya lagi berpikir terkait dengan tema ini, wisdom about speaking, ya karena saya beberapa kali ada ikut dari Kampri sama teman-teman Kompras juga, ya kelas di teman-teman di provokasi dan kebetulan kita sekarang ini kan juga lagi mau launch nanti di bulan November ya, Toast Idea gitu. Nah, Ya. itu kan semua tentang bicara. Dan ada satu hal yang sering saya pelajari dari teman-teman di provokasi yang sangat menurut saya sangat kuat juga akarnya Kang Pri di sana, yaitu Mm-mm. adalah bagaimana mereka sangat menjaga apa yang mereka bicara, apa yang mereka ucapkan gitu. Mm-mm. Dan kalau sebelumnya pengen tahu dari Kang Pri itu bicara itu apa sih gitu, kalau menurut dari kacamata Kang Pri. Gitu. Bicara itu ada macam-macam prioritas ya, Yud. Jadi Hmm. ada bicara hanya ngerumpi-ngerumpi saja. Itu ya
ya sehat-sehat saja karena ngerumpi itu buang sebel yang juga dibutuhkan di dalam hidup ini. Hmm. Ada bicara fitnah itu ya bicara ya. Iya, iya. Bicara juga. Bicara juga. Hmm. Terus bergibah ya, bergibah itu kita menari-nari di balik kekurangan orang lain itu juga bicara, bahkan asik sekali toh. Kalau kita bergibah Iya, itu iya. malah nggak perlu belajar public speaking, sudah lancar dengan sendirinya itu. Kayak naturalnya gitu ya. Alaminya udah langsung lakukan. Natural dan apa ya, full of joy itu bergibah itu. Hmm. Tetapi ya kita tentu tidak bicara di dalam konteks itu yang kita maksudkan. Ya. Kita pasti mendidik diri kita bertumbuh ya. Yang Hmm. dimaksud public speaking versi kita ini, setidaknya versi Hmm. harapan kita pasti artikulasi dari apa-apa yang hendak kita artikulasikan. Itu bicara. Hmm. Ya. Karena Oke. saya ini makin tua begini, umur sudah hampir 60 ini, tentu punya ruang-ruang yang saya ingin artikulasikan, dan itu bukan artikulasi anak-anak 17 tahun, Hmm. 20 Oke. tahun, atau 30 tahun. Walaupun saya bisa, dan saya punya kebutuhan mengartikulasikan soal-soal yang bersifat ke-17 tahunan itu, misalnya seneng kepada cewek cantik, itu ya sampai hari ini aku masih seneng. Tapi apa ya itu gitu loh, artikulasiku itu di Hmm. hari-hari ini. Tentu Hmm. tidak. Nah, artikulasi di saat ini, itu saya pressing lagi. Ia bernama urgensi. Oh. Urgensi khas umur-umur seperti saya ini. Nah, setiap Hmm. orang ternyata memiliki urgensinya masing-masing sesuai dengan konteks dan ukurannya masing-masing. Nah, bahasa Hmm. mewahnya mengartikulasikan urgensi. Itulah speaking. Begitu, Yud. Oke, mengartikulasikan urgensi. Ini saya selalu ini. Jadi waktu saya apa? Oke, mengartikulasikan urgensi. Artinya kita membicara itu adalah speaking. Artinya kita bagaimana urgensi itu berarti sesuai dengan konteks yang kita butuhkan saat ini. Seperti itu Kak Ya. Mm-mm. Ampri. Mm-mm. Jadi Tentu, tentu, kalau memang ya tentu maaf. bukan kontekstual yang bersifat teknis dan elementer ya. Ada Ya. kontekstualitas yang lebih besar lagi, yakni kontekstualitas peran. Ya. Jadi itu Hmm. kontekstual yang sifatnya itu terintegrasi dengan peran kita sebagai manusia di hari ini. Manusia di masa lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin urgensinya berbeda, walaupun sama-sama peri-GS. Hmm. Ya. Begitu, Yud. Oke. Kalau saat ini urgensinya kalau dari Kampri apa Kampri? Ya, menjadi orang soleh itu. Ya, benar loh, ini walaupun selengean, saya sedang serius loh. Saya ingin sekali jadi orang soleh itu. Karena Ah. orang orang soleh itu luar biasa loh, Yud. Orang soleh Oh itu ya. ya punya kemampuan deep listening to others, ya. Hmm. Hmm. Kemudian Oke. memiliki deep um, thinking, ya. Hmm. Sebelum dia speaking itu dia memiliki deep thinking. Hmm. Ya. Karena orang soleh itu sangat mungkin dan bukan sangat mungkin akan tiba Hmm. pada situasi deep speaking. Deep speaking. Ya, lah kalau sudah itu, wah, itu orang soleh itu tiba-tiba ada di ketiganya itu. Ketika orang lain ngomong, kita bisa mendengarkan dengan asik itu. Hmm. Walaupun yang ngomong, maaf ya, lebih goblok dari kita. Tapi tetap mampu asik mendengarkan mereka gitu. Iya, karena orang yang memiliki deep thinking itu kemudian bisa memiliki deep empathy. Ya, Deep empathy. Oke. itu kemudian bisa melihat
dan merasakan kehadiran kepintaran-kepintaran pihak lain, walaupun itu seseorang yang dicitrakan sebagai bodoh menurut orang lain lagi. Ya. Jadi di mata figur-figur soleh itu tidak ada orang bodoh, karena semua orang menarik di depan dia. Nah, saya ingin sekali menjadi pribadi semacam itu. Jadi semua orang itu di depanku itu terasa guru gitu loh. Ya, walaupun aku belum ada di tingkat itu, Yud. Cuman sedang kangen berada di tingkat itu. Ya. Oke, serius belum di tingkat itu, Kang Pri. Karena di dalam benak saya sudah di tingkat itu gitu. Ya itu doamu saja. Kalau doamu itu aku amini ya. Tapi sedikit ya ini apa yang membuat Kampri saat ini urgensinya ke sana gitu, Kampri, bahwa ya saya sebenarnya benar sekali, saya indah sekali bagi saya adalah pas kita memang benar mampu seperti itu, artinya kita akan melihat semua orang itu sebagai guru-gurunya kita, dan benar bahwa artinya setiap orang itu pasti akan mampu mengajarkan sesuatu kepada kita, apapun itu gitu ya, Kampri. Nah, bisa pengen tahu apa yang membuat Kampri ya mungkin perjalanan dari Kampri yang sehingga saat ini punya muncul sebuah niat atau apapun untuk berada di sana gitu. Ya, itu sebenarnya pelajaran yang wajar bagi setiap makhluk hidup, apalagi yang bernama manusia itu, human being itu. Dia harus be human. Ya. Jadi harus being human. Jadi kalau human kok tidak being human, itu kehilangan humanity-nya. Jadi kamu bisa bayangkan ketika seseorang kok kehilangan kemanusiaannya, kok manusia kehilangan kemanusiaannya. Ini tidak tahu dia sedang berjalan kemana. Karena manusia itu punya tugas yang sangat tidak terelakkan, yakni berjalan ke arah kemanusiaannya. Oke. Nah, salah satu perjalanan besar kemanusiaan itu singgah setidaknya, kalau bukan tujuan ya, singgah di etapa soleh itu. Nah, makanya orang-orang yang sudah ada di terminal soleh itu, kemanusiaannya makin terasa indah dan makin terasa oleh pihak lain. Jadi sudah tidak lagi asik berpikir tentang diri sendiri. Ya, kalau berbisnis pun selain keuntungan juga kemanusiaan. Jadi selain cash flow juga ekologi, kira-kira gitu. Ya. Selain diversifikasi usaha juga diversifikasi CSR. Jadi orang soleh itu indah itu loh perjalanannya itu. Jadi saya ini sebetulnya tidak sedang berkeinginan, Yud, sedang menjalani fitrah perjalanan yang biasa saja bagi manusia itu. Harus singgah di dalam etape dari intelektual ya menuju spiritual. Begitu. Artinya setiap manusia itu sebenarnya kalau dia menjalankan proses kemanusiaannya itu adalah memang sebuah proses soleh, itu adalah sebuah proses yang memang salah satu etape yang memang dia perlu masuk gitu. Seperti itu ya, Kampri. Jadi artinya dia ya memang itu adalah being human gitu. Soleh itu adalah sebenarnya sama dengan being human, bukan something yang sesuatu yang spesial atau apa, tapi ya that's part of being human. Iya, maka kalau manusia dalam perjalanannya kok tidak menjadi soleh itu aneh sebetulnya, ya. Dia tidak sedang berjalan ke arah yang semestinya sebetulnya. Begitu, Yud. Kampri ini sedikit ini ya, mungkin solehnya dulu kita sedikit bahas. Tapi ada nggak sih, Kampri, orang yang misalnya dia tidak berjalan ke arah soleh gitu, yang membuat dia tidak ya melenceng nggak masuk ke etapa soleh gitu?
wah ya itu ancaman besar kita semua, kaum manusia itu. Jangankan kok melenceng, ya, jangankan kok melenceng. Yang berjalan ke arah neraka saja itu loh, ada. Ya, 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 ya. Ya kan? Neraka itu perjalanan yang sangat menggentarkan itu. Dan kalau kita eh, diperkenankan menghindar, ya harus menghindar dengan cepat-cepat. Nah, tapi sementara Hmm. sementara ada yang malah bersemangat menuju ke sana. Betapapun orang lain mencegah itu nggak kuasa itu. Nggak mampu untuk menahan dia untuk Nggak mau. menuju ke sana gitu. Iya. Oke, oke. Ya, ya. Dan ya ini menarik. Maka di sini sebutnya wisdom gitu. Maksudnya waktu saya berpikir terkait dengan wisdom ya, waktu awal sebenarnya terkait dengan saya mau ngangkat tema tentang wisdom gitu. Dan sepersekian detik yang muncul dalam benak saya adalah Kampri gitu. Bahwa memang ya perjalanan kita ini adalah karena saya nggak tahu kadang-kadang pun ya saya kan mulai dengar Kampri itu di seingat saya 2007 atau 2008 di Smart FM. Saya mulai dengar Kampri di radio Smart FM gitu. Walaupun kadang-kadang ucapan Kampri saya nggak ngerti gitu, tapi kok kayaknya mungkin sesuatu gitu ya. Saya masih ingat waktu pulang kerja ya dari hari kan di hari Jumat sampai sekarang saya masih di hari Jumat ya. Hari Iya, iya, Jumat iya. pulang kantor gitu ya. Terus kemudian dengar Kampri gitu. Tapi ini gue nggak ngerti, tapi kok kayaknya sesuatu gitu. Kayaknya dalam. Terus kemudian waktu itu saya masih ingat ya. Saya ajak satu teman gitu. Saya sengaja pas di hari apa saya langsung puterin pas radio kan. Saya mau dengan bangga, gue kayak pinter loh denger hal ini gitu. Tapi saya lihat dia, kok kayak dia nggak ngerti gitu ya. Nah, Kampri saya pengen tahu, menurut Kampri, kebijaksanaan itu apa bagi Kampri? Kebijaksanaan itu ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Memutuskan sesuatu pada kepastiannya. Jadi kita mengerjakan sesuatu atas perintah-perintah apa kalau pemimpin itu kan pekerjaan utamanya memimpin, ya Yud ya. Ya. Jadi kalau pemimpin kok korupsi itu sebetulnya sedang membangkangi perintahnya sebetulnya. Oke. Jadi itulah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kalau kamu pemimpin, ya memimpin. Dan cabang kepemimpinan itu silahkan diuraikan sendiri dengan rumus-rumus yang sudah formal maupun non formal, baik yang sudah objektif maupun yang subjektif ala diri kita masing-masing. Tapi esensinya kepemimpinan. Itulah kebijaksanaan. Nah, rakyat itu juga bisa bijaksana dan harus bijaksana dalam perannya sebagai rakyat. Ya. Kalau rakyat sukar dipimpin, wah itu rakyat yang agak mengingkari derajatnya sebagai rakyat. Nah, apalagi kalau pemimpinnya tidak memimpin atau sulit memimpin, rakyatnya sulit dipimpin. Wah, ya rampung itu. Jadi ini dong, jadi dua kubu yang tarik menarik, yang berlawanan terus dong. Yang menguatkan kerusakannya, ya. Begitu, Yud. Ya, oke Kampri. Nah, sekarang terkait dengan kembali lagi ke kita punya tema terkait dengan wisdom about speaking. Ya. Nah, kan tadi juga Kampri sudah mengatakan bahwa bicara itu adalah artikulasi urgensi. Itu adalah tentang bicara gitu. Nah, lalu kemudian terkait dengan wisdom about speaking gitu. Waktu namanya Kampri, karena bicara itu ya tadi ya bahwa karena menurut saya dari pembelajaran saya adalah bicara itu salah satu hal yang luar biasa. Punya kemampuan bicara itu adalah sebuah kemampuan yang luar biasa gitu. Dapat untuk membangun atau bahkan untuk menghancurkan orang hanya dengan ucapan gitu, dengan kemampuan dia berbicara. Nah, kebijaksanaan dari berbicara ini menurut Kampri itu seperti apa, Kampri? Kalau begini, saya beri analog dan contoh kasusnya saja.
kita pasti pernah berdekatan dengan orang yang ketika kita di dekatnya, kita itu ada rasa satu, aman, nyaman, dan tertrigger. Nyaman belum tentu aman. Yang aman Nyaman belum tentu aman. Ya. Yang aman belum tentu nyaman. Yang nyaman juga belum tentu aman. Bayangkan kalau sudah aman, nyaman. Ya. Oke. Negara ini relatif aman. Tapi apakah negara ini sudah nyaman? Itu persoalan yang berbeda. Ya. Oke. Bayangkan kalau sudah aman, itu nyaman. Bayangkan kalau sudah aman, nyaman, itu tertrigger, ya, terpantik ke dalam bahasa-bahasa bertumbuh. Bahasa bertumbuh itu dalam bentuk warga menjadi penuh inisiatif. Ya. Tanpa negara itu bercampur tangan, warga itu sudah menemukan ini, menemukan itu, menemukan software, menemukan aplikasi. Tanpa negara itu membuat kursus macam-macam yang gratis misalnya. Ya. Ya. Nah, di sekitar kita itu entah satu, entah dua, entah tiga, kita pernah ketemu orang-orang semacam itu dalam hidup kita. Nah, itulah kebijaksanaan yang sedang dipancarkan oleh orang itu. Kalau seseorang itu di depan kita memberi rasa aman, nyaman, dan triggerit gitu ya. Nah, kenapa orang itu memberi 3 nuansa kebatinan itu? Di dalamnya, saya tidak pernah meragukan, di dalamnya pasti sudah terkumpul kebijaksanaan. Karena misalnya bicara dengan seorang Wahyudi Akbar misalnya. Orang yang bijaksana itu ngerti goblokmu, ngerti pintermu, gitu loh, Yud. Sehingga kamu feeling good gitu loh di hadapan beliau itu. Walaupun goblok gitu ya, tapi kita merasa oke, happy. Feeling happy ya, karena diterima. Kamu digoblok-goblokin ya nurut, dipinter-pinterin ya bangga karena beliau mengerti memainkan itu gitu. Lalu dari dua kenyataan, dari trigger pertama itu, kamu merasa aman ada di depan beliau itu, karena bahkan bodohmu pun diterima. Ya. Oke. Nah, kalau sudah bodoh dan pinter kita diterima itu, kita cenderung memiliki inisiatif untuk curious gitu ya. Dan curiosity itu hanya tumbuh ketika jiwamu merdeka. Nah, jiwa yang merdeka, ya. Nah, seseorang yang bijaksana itu adalah pihak yang selalu memerdekakan jiwa orang-orang di depannya atau di sekitarnya. Begitu, Yud. Oke, sebelum saya tanyain lebih lanjut, ini dulu ada pertanyaan dari Bu Gyoni. Tadi mengatakan bahwa Kang Pri tadi disinggung tentang intelektual. Apakah jalan menuju spiritual atau ke arah soleh perlu melewati titik intelektual dulu kah? Nyaris mutlak itu. Karena itu spiritualitas itu ya etape lanjut, itu etape yang advance dari perjalanan-perjalanan awal yang saya sebut awal itu, anggap saja itu etape intelektual. Jadi sekolah itu pada awalnya adalah peristiwa intelektual. Nah, soal-soal yang kemudian berwatak emosional, berwatak spiritual itu, yang penting intelektualitas dulu. Nah, begini, yang penting kita daftar sekolah dulu itu. Jadi sekolah itu tidak ngurus yang emosional, yang spiritual misalnya. Dalam mendaftar sekolah kita tidak
ditanya apakah kamu menjadi orang soleh atau belum, kira-kira gitu. Ya, Hmm. Hmm. mendaftar sekolah itu cukup administratif saja. Syarat-syarat administratif itu usia, kesanggupan membayar, pakai seragam, dan patuh kepada kebudayaan administratif sekolah. Cukup itu. Hmm. Karena itu cabang-cabang intelektual saja. Tetapi bayangkan, Hmm. apa jadinya kalau seorang murid hanya memiliki kesanggupan administratif saja sampai dia lulus. Hmm. Jadi kelulusannya itu pasti hanya berbuah ijazah itu. Bukan berbuah sebagai sebuah buah pendidikan. Ya. Jadi ijazah itu belum tentu juga mencerminkan buah pendidikan. Dia hanya mencerminkan buah administrasi. Itu yang paling pasti di sana. Nah, buah pendidikan itu tidak hanya intelektual. Maka sekolah-sekolah yang baik memberi ruang-ruang kepada murid-muridnya untuk walaupun itu bukan tugas sekolah secara primer, tapi sekolah berkewajiban secara moral mempertumbuhkan perjalanan-perjalanan murid ke etapa berikutnya. Entah lewat cara guru mengajar, entah lewat integritas sekolah itu, menjaga moralitasnya. Kita ini bersekolah di sekolah yang terjaga integritasnya itu, kecerdasan emosi dan spiritual kita bisa naik loh, Yud. Walaupun tidak diajar secara formal. Ya. Kita karena bisa menginduksi guru-guru kita yang moralnya memukau murid-muridnya. Kita bisa menginduksi keberhasilan moral sekolah itu di dalam benar-benar menegakkan disiplin dan etos pedagogi misalnya. Jadi tidak ada pelajaran-pelajaran khusus, pelajaran moral dan menjadi orang soleh itu. Kecuali dulu waktu saya sekolah itu ada pelajaran moral Pancasila itu ada, ya. PMP. PMP ya. Nah, waktu saya PMP itu ya. Iya. Jadi pendidikan moral itu walaupun tidak diajarkan secara formal di sekolah, tapi harus hidup di dalam kehidupan sekolah itu dalam berbagai cara. Ya, misalnya ada sekolah yang sampai mendirikan kantin kejujuran, misalnya. Itu salah satu gimmick atau salah satu prosedur untuk memberi sebuah pedagogi tambahan agar anak-anak tidak hanya berhenti di ranah intelektual. Tegasnya, ya, intelektual itu harus dilewati dulu untuk sampai kepada budaya spiritual. Begitu, Yud. Oke, good. Thank you. Mudah-mudahan menjawab Bu Gyoni untuk dan thank you juga untuk pertanyaannya. Nah, dan itu juga tadi juga kembali artinya pada saat sebagai guru pun ya Kampri artinya dia juga perlu punya kebijaksanaan pada saat dia berbicara gitu sehingga dia mampu tadi menginduksi murid-muridnya, dia menciptakan sebuah kerasaan aman, nyaman dan tertrigger dari murid-muridnya sehingga mereka mampu bebas untuk berekspresi, mampu untuk tadi sehingga ke-trigger juga sisi-sisi spiritualnya juga gitu ya Kampri. Iya. Makanya spiritualitas bagi anak-anak sekolah atau fresh graduate ya itu kan bermacam-macam karena mereka menginduksi nilai-nilai di sekitarnya itu dengan cara mereka sendiri karena memang metodologinya tidak formally itu dibakukan di sekolah itu karenanya ada anak-anak sekolah itu yang bahkan sejak jadi murid saja misalnya ya energi spiritualitasnya sudah ada yang mencolok misalnya ketika teman-temannya kesulitan dia tampil di depan ya saya punya teman-teman yang memukau sejak dari teman sekolah itu ada yang bahkan tampangnya itu sudah cocok jadi ketua kelas itu ya ada. Bawaannya udah ada bibit-bibit itu ya, dia udah ada bibit-bibit yang dapat ya tadi men-trigger. Sudah spiritualistik gitu. Ya.
Begitu, Yud. Nah ini oke, makasih Bang Kampri. Nah jadi kalau misalnya, nah untuk menjadi punya kebijaksanaan pada saat kita berbicara, itu kita perlu, oke, oh sorry, ini ada masuk pertanyaan langsung tadi sedikit saya akan sebelum ke pertanyaan saya, karena ini ada pertanyaan dari Bu Susan adalah terkait dengan Kampri lebih penting mana berintelek atau bermoral. Iya, saya agak sulit menjawab itu karena pertanyaan itu equal dengan penting mana yang kanan dan yang kiri. Ya, itu sebuah integrasi ya. Penting mana bawah dan atas itu. Hmm. Karena bawah itu terikat dengan atas. Atas Ya. itu terikat dengan bawah. Bawah itu bisa di sana karena ada atas yang menemaninya. Ya. Hmm. Kita ini Oke. bisa being human karena ada inter being sebetulnya. Ya. You need other people to be you. Itu yang rumit itu di situ. Yud. Ya. Butuh waktu untuk mencernanya itu Kampri. Iya. You need other people to be To be you. you. Ya. Itu yang disebut interbeing itu. Rumit ya jawabanku. Ini memang sengaja biar yang mendengarkan agak kacau pemahamannya gitu. Ya, jadi selamat menikmati kerumit. Jadi kalau itu juga kita perlu rumit untuk nanti ketemu yang tidak rumitnya juga kali gitu Kampri. Ya, oke. Oke. Ini ada lagi Kampri. Saya pernah mendengar dari Auri Gato adalah saya pernah mendengar Kampri bilang ada etape olah diri. Ya. Seperti olah rasa, olah jiwa, dan olah pikir. Manakah yang harus didahulukan terlebih dahulu? Ya, silakan membangun tahapan-tahapan sesuai dengan kontekstualitasmu dan chemistrymu. Ya. Tetapi agar kita tidak tegang dengan dari mana kita memulai, kita percayai saja bahwa di dalam diri kita itu ada semacam kecerdasan majemuk. Jadi kita bisa olah rasa, olah jiwa, olah pikir in the same time. Itu yang menyenangkan jadi manusia itu begitu, Yud. Jadi Yudi itu bisa jadi suami sekaligus jadi anak pada saat yang sama. Ya. Jadi suami, jadi anak, jadi bos perusahaan, bahkan jadi karyawan, jadi ketua RT pada saat yang sama. Jadi kalau ditanyakan serpihan-serpihannya, kita menjadi agak teknis. Menyeret manusia menjadi terlalu teknis karena menghilangkan kecerdasan-kecerdasan majemuk yang kecerdasan itu bisa merayakan seluruh fungsi-fungsi hidup secara bersama-sama. Nah, apa jadinya kalau kita ini hanya bisa konsentrasi jadi ketua RT sehingga saya lupa menjadi suami misalnya. Wah, bisa dipecat istriku kalau begitu itu. Nggak boleh pulang. Ya. Begitu, ya. Jadi artinya nggak boleh ini apakah pemikiran saya seperti itu? Jadi artinya jangan bertanya mana duluan, tapi kalau memang dapat dijalankan bersamaan ya lakukan bersamaan. Apakah seperti itu Kampri? Gitu yang tadi Ya. kebijakan Karena di dalam itu seperti itu. Di dalam satu peristiwa itu ada menu yang lengkap untuk latihan pikir, latihan rasa, latihan jiwa. Ya. Coba peristiwa apa saja, mana bisa dilepaskan dari ketiga elemen itu? Nggak ada. Kita naik ojek online saja, bisa untuk latihan pikir, bisa untuk latihan rasa, bisa untuk latihan jiwa. Ya kan? Ini jaketmu kok sudah kumal begini Thomas, ini karena saking terbatasnya atau saking joroknya kamu misalnya, itu kan ya sudah bisa di exercising di situ. Begitu, Yud. Ya, oke. Ya, jadi nah ini ada satu pertanyaan menurut saya agak mirip. Jadi pertanyaan ada juga tentang perbedaan gitu. Jika intelektualitas penuh pertanyaan,
Apakah spiritual sebaliknya tidak perlu banyak pertanyaan? Bagaimana cara membedakannya, Ampri? Ada pertanyaan tadi dari Febrian Feb. Sebentar, aku butuh mengulangi karena sinyalmu agak putus-putus, Yud. Oh iya, maafkan. Bisa kau ulangi, Yud? Ya, jadi jika intelektual, bentar ya, jika intelektualitas penuh pertanyaan, saya Oke. copy dulu. Jika intelektualitas penuh pertanyaan, apakah spiritual sebaliknya? Jadi jika intelektualitas itu penuh pertanyaan, Ya, apakah spiritual sebaliknya? Bagaimana cara membedakannya gitu, Kang Pri? iya. Ini bagus loh pertanyaan ini, ya, dari Febri ini. Intelektual itu memang kerjaannya salah satunya adalah bertanya, ya, berkalkulasi, berasumsi, berspekulasi. Coba bertransaksi tanpa intelektual, wah ya gawat itu perusahaan itu. Nah, tetapi coba kalau manusia hanya pikirannya bertransaksi, berspekulasi, berasumsi, tapi tidak ada misalnya keadaan berserah, ya. Tidak ada keadaan mengalah. Coba manusia itu kehilangan keadaan mengalah atau berserah itu saja. Itu sakit loh hidup ini. Karena? Ya, karena kamu pengennya menang terus. Kalau kamu tidak bisa mengalah itu. Apa ada hidup yang menang terus itu? Menang terus. Terus berserah. Berserah itu sudah lebih tinggi dari mengalah itu. Kalau mengalah itu mungkin dia diam, menahan diri, tapi masih ada jengkelnya sebetulnya. Tapi berserah itu sudah edisi pelepasan. Karena dia sudah mendedikasikan seluruhnya sebagai hamba. Hamba itu ya sudah menyerah di hadapan sang tuan. Dan kalau begini ini hanya energi spiritualitas yang bisa mengcovernya. Karenanya di dalam dimensi spiritualitas itu pertanyaan mulai tidak penting. Yang ada adalah etapa-etapa keberserahan. Dan keberserahan itu bisa membebaskan banyak pertanyaan. Begitu, Yud. Semoga koneksiku tidak terlalu mengganggu. Enggak. Ya. Enggak sih, jelas Kang Pri. Saya lagi mencerna, seperti biasa kalau Kang Pri itu pas ini ya, saya perlu waktu untuk mencerna. Nggak tahu karena kegoblokan saya gitu. Jadi saya butuh bener-bener waktu untuk teng gitu. Begitu ya. Jadi Febri, pertanyaanmu tuh bagus sekali karena ketika kamu sudah makin tidak bertanya, bukan selalu kamu harus sudah ngerti. Tapi tendensimu untuk menerima, untuk melakukan sebuah melakukan sebuah penetrasi keputusan itu sudah ada di dalam dirimu. Sehingga konfirmasinya ada di dalam dirimu sendiri. Tidak selalu, misalnya ya, spiritualitas itu begini, Yud. Kalau Yudi tanya kepadaku, walaupun aku mempercayai surga dan neraka, ya, misalnya, apakah aku bisa menjawab pertanyaanmu untuk mendeskripsikan apa itu surga, apa itu neraka? Saya pasti tidak punya kesanggupan intelektual untuk itu. Ya. Karena saya tidak tahu. Tidak tahu itu pekerjaan intelektual. Kenapa saya kok tidak tertarik lagi bertanya? Orang mempercayai tapi belum tahu, ya. Kok tidak bertanya? Ini kan sebetulnya ada
semacam kegoblokan tertentu sebetulnya ya kalau dilihat sepintas gitu ya. Oke. Saya tidak Hmm. tahu, tapi Tapi saya nggak kok bertanya. percaya. Ini saja sudah goblok pertama ya. Oke. Sudah Hmm. saya tidak tahu, tapi percaya, dan Hmm. saya tidak perlu tertarik mendeskripsikannya. Itu goblok kedua. Hmm. Nah, Oke. dari mana saya memperoleh itu? Kenapa Hmm. saya digoblok-goblokin saja itu? Mau gitu loh, dan happy saja gitu loh, Yud. Hmm. 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 Karena saya sudah bersandar kepada aspek spiritualitas yang sangat fundamental, yakni Hmm. faith atau iman itu. Oke. Ya. Ya. Ya, dan iman Keyakinan. itu, Hmm. keyakinan itu memang hanya ada di dalam ranah spiritual. Dan kalau sudah di ranah spiritual itu, kita lebih asik mempercayai ketimbang menanyakan. Ya, begitu. Hmm. Oke. Terima kasih, Kang Bri. Itu juga jawaban buat saya juga. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan ini dari Evi. Sebelum berbicara, tentu harus berpikir terlebih dahulu. Namun seringkali setelah berbicara, kita kepikiran. Kedengaran ya, Kang Bri, suara saya? Ya, oke. Setelah berbicara, kita kepikiran. Memikirkan apakah perkataan saya tadi menyinggung, pantas, atau tidak. Nah, bagaimana menyikapi ini? Gitu? Ya, itu sebagai sebuah proses teknikal di dalam, katakanlah, profesi berbicara, itu harus diterima sebagai sebuah kewajaran profesional. Ya, Hmm. jadi profesional, yang disebut profesional itu juga pihak-pihak yang harus jatuh bangun di dalam kebudayaan profesional. Di Hmm. dalam kebudayaan profesional itu ada target-target yang tidak tercapai, walaupun dikerjakan oleh seorang profesional. Ya. Hmm. Pembalap di MotoGP itu tidak semuanya nomor satu itu. Iya, iya. Ya, Walaupun semua profesional. Ya. tapi semuanya profesional itu. Ya. Ya, atlet-atlet Olimpiade itu tidak semuanya memecahkan rekor, padahal mereka profesional. Nah, Hmm. kepada para profesional yang sedang tidak melampaui target, itu adalah sebuah kewajaran profesional. Hmm. Ya. Kegagalan profesional itu ada, keberhasilan profesional juga ada, tapi kedua-duanya profesional. Maka seorang pembicara paling profesional pun itu juga mungkin gagal secara profesional. Hmm. Ya, tetap ada kemungkinan nyinggung seseorang yang mendengarkannya. Ya. Tetap ada sebuah kemungkinan dia tidak sanggup menjelaskan sesuatu yang datangnya sangat mendadak dari pertanyaan audiens. Hmm. Itu bisa sedih seorang profesional itu. Hmm. Karena tidak semua perangkat profesionalismenya itu selalu sanggup mengatasi keadaan dengan excellent. Ini penting untuk para Hmm. profesional agar tidak bunuh diri gitu loh, Yud. Ya, ya. Ya. Tapi Ya, ya. Karena segagal, dia tidak menyadari hal ini ya tadi ya, akhirnya malah jadi menyalahkan diri terus-menerus, akhirnya oh ya, depresi ya tadi, akhirnya malah jadi ya, ujung-ujungnya bunuh diri gitu, karena hanya ketidaksadaran bahwa namanya profesional itu juga ada kegagalan profesional gitu. ya. Nah, tetapi kabar gembiranya adalah segagal-gagalnya profesional itu Hmm. bayarannya tetap profesional. Ya, Ya. ya. Jadi lihat Oh sisi itunya aja ya, gitu ya. misalnya saya ceramah di sebuah korporasi gitu ya, Yud ya. Hmm. Itu undangan Hmm. ini lepas aku sukses atau tidak sukses dalam berceramah sudah Hmm. profesional, bayarannya Ya. profesional. Dan ketika aku ceramah tidak memuaskan pun honorku nggak diminta balik itu oleh pengundangnya itu.
Tentu saya sedih ya kalau saya tidak tampil memuaskan diri saya sendiri maupun pengundang. Tentu saya sedih. Tapi bisa apa Hmm, saya kepada ya, keterbatasan-keterbatasan alamiah dari hmm, seorang makhluk ini? Begitu, Yud. ya, ya. Oke, terima kasih Kampri, benar itu menjawab. Oke, ini lagi saya bacain ada dari Bu Gyoni mendapatkan sebuah pemahaman dari pembicaraan ini adalah bahwa orang bijak adalah orang yang mampu membuat orang lain nyaman, menampilkan diri apa adanya, termasuk kebodohannya. Dari situ awal munculnya kesadaran dan pembenahan. Itu kata dari Bu Gyoni. Thank you Kang Pri. Dan akan ditambahkan di materi leadership-nya minggu depan. Ini perlu ada ini. Ya, terima kasih Bu Gioni. Kalau obrolan kita ini bermanfaat, ya itulah apa? Itulah dorongan-dorongan agar kita menyukai kebijaksanaan itu, karena kebijaksanaan itu kalau yang ngobrol saja bijaksana, itu mau ngobrol apa saja itu bisa dipungut orang. Hmm. Itulah dampak kebijaksanaan itu yang sangat sangat mengkayakan hidup. Begitu, Yud. Ya, Kampri, apa sih Mm-mm. yang buat Kampri mampu ini ya? Maksudnya, saya kagum, maksudnya ya itu ucapan-ucapannya keluar gitu ya, maksudnya terus kemudian eh, ya itu, maksudnya ya itu gitu, ya ucapan ya maksudnya apa sih yang dilakukan Kampri dulu-dulu gitu ya, sehingga sampai hari ini itu ucapan-ucapannya itu apa ya, ya tadi mampu membangunkan orang, bahkan ya tadi menggoblok-goblokkan orang, orang juga masih tersenyum aja gitu, happy gitu ya. Mm-mm. Apa sih Ya, rahasianya, Kampri? aku pernah tapa di gunung, di puncak Gunung Merapi. Apa Ya, puasa tidak. makan gitu ya. Begini jawaban rendah hatinya, seseorang harus, kata-kata harus ini saya saya launching dengan percaya diri saja. Hmm. Karena ada memang keharusan-keharusan dalam hidup ini yang memang harus kita pragmatisir gitu loh. Sebagai soal yang tidak perlu diperdebatkan. Saya Hmm. suami harus setia kepada istri. Itu Hmm. sudah tidak perlu diperdebatkan. Ya, maka kata keharusan itu di dalam beberapa harus santai kita menerimanya. Hmm. Tidak Oke. kita terjemahkan sebagai paksaan, sebagai sebuah dogma. Hmm. Nah, kalau kita dengan dogma itu masuk surga, ya saya senang dogmatis itu. Ya, ya. Ya, saya dengan dogma itu jadi orang kaya, wah saya akan dogmatis. Ya, ya, ya. Terima Ya, dengan suka, dengan senang hati gitu ya. dengan senang hati. Hmm. Hati seseorang memang harus dibersihkan dari waktu ke waktu. Yud. Hmm. Itulah yang saya sebut Hati. secara bergurau tadi. Saya bertapa di puncak Gunung Merapi itu. Ya. Ya, ya. Nah, membersihkan hati itu sebuah sebuah tugas yang sangat berat. Ya. Hati kita itu belum bersih saja, tapi sudah mulai melakukan cicilan pembersihan, ya, Hmm. uh, early uh, cleansing step gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi hatiku masih kotor, tapi tidak sekotor kemarin itu saja. Itu sudah top. Hmm. Hati Ya. kita hari ini masih kotor, tapi kok Hmm. tidak sekotor kemarin. Wah, itu Hmm. wajahmu makin mengganteng, ya. Hmm. Hmm. Terus gerakanmu makin
mengindah. Hanya dengan mengurangi kekotoran hati, sehingga tidak sekotor kemarin saja, itu ada perubahan-perubahan yang sangat radikal di dalam hidup kita itu. Lah, membersihkan hati itu jangan dikira soal-soal yang sulit, walaupun itu pekerjaan sulit. Tapi tidak harus benar-benar bertapa di puncak gunung itu, ya. Karena gunung-gunung itu ada di dekat kita, ada di rumah kita. Kalau saya ayah, ada di anak-anakku. Kalau itu aku suami, ada di diri istriku. Untuk kuat tidak bentak-bentak istri saja, itu butuh membersihkan hati. Ya. Untuk tidak judes kepada istri saja, butuh membersihkan hati. Untuk tetap happy ketika istri memasak tidak sesuai dengan keinginan kita, itu butuh kebersihan hati. Ya. Begitu, Yud. Oke. Thank you, Kang. Jadi teringat gitu, waktu istri saya masak makanan yang saya nggak suka gitu ya. Saya kadang nggak suka itu jagung muda gitu ya, itu kan masak sayur gitu. Dan dimasak gitu, tapi ya udah nggak berani ngucapin apa-apa gitu. Jadi tetap ya udah makan gitu, tersenyum gitu. Apa itu juga proses ini ya, proses membersihkan hati nggak sih itu, Kang Pri? Iya, itu early cleansing lah ya. Early cleansing step itu mulai dari situlah. Ya, kamu senyum itu sudah luar biasa, walaupun hatimu tertekan toh waktu itu. Iya. Begitu, Yud. Oke, thank you, Kang Pri. Ini ada, mungkin tadi juga ada pertanyaan apa rahasia awet muda gitu. Mungkin itu jawabannya kali ya, cleansing hati itu juga bagian dari awet mudanya Kang Pri gitu ya. Yang benar aku ini awet tua loh, Yud. Bukan awet muda ya? Ya. Karena umur SMP saja, itu wajahku sudah sering disebut tua. Jadi wajahku itu sudah menua bahkan ketika aku muda. Jadi mungkin bukan awet muda tapi awet tua gitu. Iya, ada perubahan dari sampai sekarang gitu. Oke, ini terus kemudian ada lagi dari Gus Risoles. Kemampuan berbicara yang baik itu apakah didasari personal branding? Padahal kalau terlalu apakah didasari oleh personal branding? Gitu? Kemampuan berbicara itu. Personal branding itu hanyalah persoalan manajemen, ya. Nah, kemampuan berbicara itu melibatkan soal-soal yang begini. Personal branding itu terminologi modern dan terminologi manajemen avant-garde ini. Sebelum ada personal branding sebagai peristiwa industri, bicara sebagai peristiwa rohani itu sudah sangat tua umurnya. Bicara sebagai sebuah intelektual etik dan intelektual skill itu, intelektual instrumen itu sudah sangat tua umurnya, sudah sejak zamannya Julius Caesar itu 50 tahun sebelum Masehi itu sudah ada speaking skill, rhetoric skill yang tidak ada hubungannya dengan personal branding di dalam pengertian sekarang. Ya, karenanya orang lebih penting menjadi artikulator dari kejiwaannya lewat berbicara itu sebelum ia memanfaatkan kejiwaan ini untuk berbagai macam kebutuhan, termasuk kebutuhan industri. Dengan sebuah positioning yang disebut personal branding itu. Yud. Jadi kita main di sebuah skema yang lebih tua saja. Nanti soal-soal yang muda ini menjadi gampang itu kan soal cabang ranting saja personal branding itu. Tapi yang kita sedang tekankan ini adalah pokok dari pohon itu. Ya, batang utama dari pohon itu. Nah, kalau mengurus soal core value-nya. Nah, kalau sudah kita berada di dalam core value,
itu soal-soal yang bersifat derivatifnya itu gampang, tinggal dipungut, Hmm. ditabur-tabur saja sudah langsung jadi kaya raya kita ini. Hmm. Oke. Oke. Begitu. Thank you, Kampri. Ya. Oke. Wah, Bu Gioni jangan dong, jangan dilaporin ke istri. Nanti kan. Dari Kang Pur juga, tirakat apa yang bisa kita lakukan untuk memiliki kemampuan merasakan perasaan pendengar kita, Pak Depri? Ya, kita belajar untuk terus menghidupkan budaya ini, apa yang saya tadi sebut sebagai ini loh, Yud. You need other people to be you. Ya. Ya. Ada interbeing. Interbeing itu kedudukan other people di dalam kehidupan kita. Itu akan menimbulkan sebuah refleks kejiwaan yang tiba-tiba selaras dengan other people itu. Kita nyetir, ya. Kecepatannya itu tiba-tiba menyelaraskan kepada kebutuhan penumpang. Itu yang disebut interbeing itu. Banyak atau orang menyetir tidak berbasis kepada kebutuhan penumpangnya, itu mabuk semua penumpang itu. Kalaupun tidak mabuk, misalnya Yudia sedang menyetir, kalau kamu tidak memperagakan sebuah interbeing culture, kamu bisa begini. Aku di sebelahmu gitu ya. Awas, 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 awas. Awas, 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 awas. Mata lu, awas. Itu berarti sedang berlangsung interbeing disconnected. Ya. Nah, kalau kita selalu memasukkan orang lain itu, rasa orang lain, pemahaman orang lain, kebutuhan orang lain di dalam kejiwaan kita itu bisa bertindak dengan keselarasan yang relatif presisi kepada semesta ini. Semesta ini kan hanya bisa seimbang kalau kita itu selaras dengan semesta itu. Itulah yang disebut interbeing atau malah interuniverse kalau diwedein lagi. Ya. Karena interuniverse itu berlangsung juga di dalam tata surya kita. Coba dalam tata surya kita itu satu Saturnus saja yang membangkang gitu, kamu bisa bayangkan. Ya. Begitu, Yud. Ya. Oke, Kampri. Waktu kita juga tinggal 1 menit lagi, Kampri, dari waktu yang ada. Ya sudah, langsung diakhiri saja. Hah? Langsung diakhiri saja kalau begitu. Langsung akhiri aja gitu ya. Oke, terima kasih gitu ya. Ya, jadi thank you, terutama mau terima kasih dulu buat Kampri untuk inspirasi-inspirasinya gitu ya, untuk ucapan-ucapannya yang terkait dengan terutama dari sisi spiritual yang butuh, memang bagi saya, maafkan atas kebodohan saya, untuk butuh waktu bagi saya untuk mencerna ucapan-ucapan dari Kampri gitu ya, sehingga pas masuk tuh nggak dapat langsung respon gitu. Oke, ini baru kadang-kadang juga nggak ngerti responnya gimana gitu. Ya, jadi terima kasih Kampri untuk waktunya, untuk ucapan-ucapannya buat kita semua ya. Dan semoga Kampri selalu sehat-sehat. Amin. Salam juga buat keluarga Kampri. Oke. Dan nanti sampai ketemu di acara Tos Idea. Oh ya, buat teman-teman juga yang mendengarkan, nanti kita akan ada acara Tos Idea di bulan November tanggal 14. Ya, itu aja Kampri. Terima kasih Kampri. Terima kasih Yud. Salam buat istrimu dan semoga tidak lagi memasak jagung muda ya.
Ya,